Assalamualaikum, ketemu lagi di Ajak Anak, channelnya keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Ini bagian kedua dari perjalanan kami ke Kasepuhan Gelar Alam yang adanya di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Komunitas adat ini dulu dikenal sebagai Kasepuhan Cipta Gelar ya. Bedanya apa? Cipta Gelar sama Gelar Alam ini sebenarnya sama komunitas adatnya. Cuma tahun 2022 itu mereka pindah lokasi. Dari Kasepuhan Cipta Gelar ke tempat yang sekarang, dan makanya setelah pindah mereka berganti nama jadi Kasepuhan Gelar Alam. Jadi sesepuhnya sama, pemimpin adatnya sama Abah Ugi namanya, yang memimpin Kasepuhan adat ini. Dulu waktu masih di Cipta Gelar, kita pernah datang loh pas acara Seren Tahun. Buat teman-teman yang sering road trip atau senang sama acara-acara adat, Seren Tahun ini adalah pasti salah satu upacara adat tahunan yang udah terkenal banget dan pasti tahu deh. Penonton supaya jongkok, kita ketinggalan berdua. Seren Tahun ini selalu digelar saat setelah mereka panen, jadi ini kayak pesta panen lah. Ini acara yang paling ditunggu oleh para warga adat maupun pengunjung-pengunjung seperti kita. Lewat acara ini kita bisa lihat tuh secara lengkap tradisi dan adat istiadat warga yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, meski lokasi dan namanya udah berubah dari Cipta Gelar ke Gelar Alam, mereka tradisinya masih ada kok, masih sama. Dan pada dasarnya hidup berpindah juga bagian dari adat dan tradisi mereka. Jadi bukan baru-baru ini aja mereka pindah. Sebelum ke Cipta Gelar mereka pernah juga pindah. Meskipun di satu tempat bisa puluhan tahun gitu ya. Dan semua perintah untuk pindah itu adanya dari kepala adatnya, dari sesepuhnya yang menerima wangsit untuk pindah. Jadi pada dasarnya sebenarnya ya kalau merunut ke belakang, kepindahan mereka adalah untuk mempertahankan cara hidup untuk lebih dekat dengan alam. Pindah tuh biasanya karena misalnya lokasi yang itu udah terlalu rame, atau bercandanya orang-orang Kasepuhan udah deket jalan aspal gitu. Mereka memang sangat pingin gitu hidup harmoni dekat sama alam. Salah satu adat yang mudah dikenali di sini adalah yang masih dijaga. Gampang, lihat deh, para lelaki itu selalu menggunakan ikat kepala. Nah, ini juga yang dianjurkan buat seluruh pengunjung kesini yang datang tuh. Apalagi kalau kita bertamu ke dalam Imah Gede, rumah yang menjadi pusat segala kegiatan warga adat Gelar Alam. Dan potensi ketemu sama sesepuh, sama Abah Ugi pasti besar gitu. Jadi kalau ketemu Abah Ugi, kita tuh harus, yang laki-laki harus pakai ikat kepala, yang perempuan harus pakai kain. Itu adat yang harus kita ikuti sebagai pengunjung. Karena itu Keanu sama Papa Herwin juga begitu datang, parkir, datang ke Imah Gede, langsung deh pakai ikat kepala. Kalau misalnya nggak bawa dari rumah, bisa disediain di sini. Tapi bisa pinjem, tapi sebaiknya beli ya. Karena kalau beli kan kita juga meningkatkan perekonomian lokal ya. Di lokasi ini yang di Gelar Alam ini kita datang bukan di saat pesta panen. Dulu kalau di Cipta Gelar begitu datang udah langsung rame kan karena pas Seren Tahun. Tapi begitu di Gelar Alam ini hari-hari yang biasa saja bagi mereka, nggak ada pesta panen, kehidupan biasa, makanya jauh lebih sepi gitu kan, nggak ada acara apa-apa. Dan kita memang pengen menikmati alamnya aja, pengen menikmati cara hidup, pengen ngeliat gitu ya cara hidup warga Gelar Alam gitu. Ya suasananya begini, sepi, syahdu gitu ya. Tapi sebagai permukiman baru, kita masih bisa ngeliat kan itu ya sisa-sisa lahan yang baru dibuka sana sini. Tanah-tanahnya belum semua ketutup sama pepohonan. Dan tahu nggak, warga Gelar Alam itu ya, mereka membuka lahannya manual, nggak pakai alat berat, tapi pakai pacul.
sama alat-alat manual lain buat meratakan tanah. Kan kalau nggak salah tuh populasinya sekitar 2.000 orang dan mereka turun semua. Meratakan tanah, bangun rumah, serta membangun lumbung. Ini A1 nih, confirm cerita orang sini. Gitu, lihatlah lahan seluas ini dibukanya manual, nggak pakai alat berat. Kami berangkat ke Kasepuhan Gelar Alam bersama dengan komunitas MedLifer. Ini para pencinta road trip ya, road trip, camping, overland, dan semuanya itu pengguna gearnya MedLife, makanya namanya MedLifer. MedLife itu produsen alat-alat overland dari Bandung ya. Halo Kang Lulu. Kendaraan kita tuh parkir di halaman Imah Gede. Kalau ada yang mau nenda bisa buat camping juga di sini. Asal pamit aja, asal izin, nggak ada yang ditolak pengunjung yang datang ke sini. Dari sekitaran tanah lapang ini kita bisa ngeliat deretan lumbung. Kalau lumbung tuh bahasa sininya leit, tempat warga menyimpan padi. Sebagian dari kami, MedLifers ini nge-camp, buka tenda di lapangan. Sebagian lagi ada yang tidur di dalam Imah Gede. Ya emang Imah Gede boleh digunakan untuk menerima dan tempat menginap para tamu selama kamarnya tersedia. Kalau nggak di kamar-kamar bisa juga sih rebahan-rebahan di itu kan luas juga ya gitu ruangannya gitu di ruang tamunya itu los gitu, jadi bisa menampung banyak orang. Di dalam Imah Gede ini kita juga makan malam. Kita emang sengaja pesen ke warga Gelar Alam ini. Jadi untuk makan malam sama makan pagi, sarapan kita pesan. Nanti kita tinggal ganti biaya bahan dan tenaganya. Nah, cobain deh. Ini harus dicoba karena ini berasnya bener-bener khas warga Gelar Alam gitu. Mereka itu punya lebih dari 80 varietas padi lokal gitu. Jadi ada yang ditanam di ladang, ada yang ditanam di sawah, dan itu enak banget rasa berasnya yang nggak boleh dijual belikan. Makanya kapan lagi kita bisa nyobain kalau memang nggak kita pesan makan di sini gitu. Di Gelar Alam ini kalau malam dingin udaranya, makanya enak banget kita ngumpul di Imah Gede dan membuat suasana jadi lebih hangat gitu. Terus kita juga bisa lihat di sini ada banyak foto-foto kegiatan Kasepuhan Gelar Alam yang dipajang di dinding. Banyak loh tokoh-tokoh masyarakat yang udah kesini. Selain komunitas-komunitas seperti kami dan para pegiat budaya tentunya. Kelar makan, udah kenyang kan perut ya, kita menuju tenda. Menikmati suasana sejuk di luar. Kalau teman-teman yang lihat episode 1 pasti notice deh, kalau Kasepuhan ini sebenarnya terpencil loh lokasinya. Namun bukan berarti terbelakang ya. Mereka memang memilih untuk tinggal dekat dengan alam. Dan yang harus digarisbawahi, komunitas ini adalah komunitas yang mandiri, baik secara pangan maupun energi. Jadi kalau lihat tuh listrik kan berasa nggak di pedalaman ya, karena mereka tuh udah membangun listrik sendiri dari punya pembangkit listrik mikrohidro yang mereka kelola sendiri. Terus makanan terutama beras karena nggak boleh dijual belikan itu, udahlah urusan makan sehari-hari berasnya itu udah cukup buat mereka. Terus gimana hidupnya? Nah hidupnya adalah mereka boleh bertransaksi jual beli, tapi bukan beras, itu komoditas rempah-rempah gitu kan. Terus ada juga gula kelapa sama hasil bumi lain lah, serta aneka kerajinan. Suasana pagi di Gelar Alam masih sejuk ya, cenderung dingin, bikin males mandi. Enaknya ngopi emang. Nah, total ada 6 kendaraan yang ikut rombongan kita, plus ada 2 kendaraan lain yang gabungnya di lokasi. Tikumnya udah di Gelar Alam aja. Di sini tuh kalau pagi gini enak banget. Kita duduk menikmati pemandangan laut yang
berderet-deret dan kelihatan estetik. Ada yang bilang ini malah mirip kayak di Jepang ya, si deretan laut ini. Padahal ini adalah lumbung-lumbung padi gitu. Tanah adat Kasepuhan Gelar Alam sebenarnya adanya di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ya. Bahkan ini kan tanah adat, tanah ulayat. Mereka itu mungkin sebelum ditetapkan sebagai taman nasional udah ada duluan nih. Apa tuh namanya? Garis turunannya gitu kan. Warga adat yang memang secara turun-temurun tinggalnya di dalam hutan gitu. Warga adat ini justru mereka hidup berdampingan sama alam dan tahu banget gimana caranya menjaga ekosistem alam itu sendiri. Karena mereka tahu hutan itu adalah sumber kehidupan bagi mereka. Secara adat warga Kasepuhan ini makanya buat melindungi hutan ya. Ini secara turun-temurun mereka punya wilayah hutan yang sama sekali nggak boleh diganggu gugat, baik isinya maupun keberadaannya. Itulah banyaklah kita belajarnya dari para warga adat ini. Kayaknya kok nggak terlalu gede gitu deh. Karena itunya habis, gasnya nama dia. Udah film sih ada. Udah selesai. Banyakan air kali. Tadi makannya mama itu airnya sedikit. Matiin aja, nanti ganti gasnya. Masak-masakan Iya. pasti Harus ini. gitu. Iya emang pengen. Kali ini kita cuma pergi bertiga aja sama, jadi ada Mbak Yosi, ada Papa Heru, dan ada Keanu. Mbak Lana lagi ada kegiatan sekolah. Kita tuh ngecamp persis di sebelah kendaraan Om Zainul dan Tante Ratna dari Malang. Ini pasangan romantis banget, anaknya udah gede-gede. Makanya mereka pergi berduaan aja kemana-mana. Tapi alhamdulillah ya, kita malah banyak dapat limpahan makanan nih dari Om Zainul sama Tante Ratna. Pagi ini kita nggak masak nasi karena rencananya sarapan nanti di Imah Gede. Udah tuangin aja. Tapi tetap ya main masak-masakan karena camping berasa belum lengkap kalau nggak ada acara masaknya. Apalagi pengen banget makan mie di suasana dingin kayak gini kan. Plus ada kopi gitu kan. Dan Keanu dapat rezeki nih, ada ayam goreng dari Om Zainul. Dapat bonus susu pula. Aduh, rezekinya anak soleh. Mantap tuh. Dek, mau tambah aksesoris nggak? Oh, Masya Allah. Cuman Ini mau banget. Cuman nasinya mungkin kemarin pas berangkat di itu toh. Makasih Om. Oke. Aduh, ayam ada. Oh, Kayaknya deh. itu sih kesukaan dia ayam. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Ntar mana? Apa? Captionnya itu Masya Allah gitu-gitu. Bagus semua. Kebiasaan. Sempurna jadi ya. Pakai ayam jadi ya. Oh, Sempurna. dapat
Pagi-pagi rezeki. Kamu suka susu nggak? Susu juga. Ini cabangnya Indomaret deh. Ah, perlu dijadwalkan nih camping bareng terus. Iya, makanya. Kayak di mana gitu ya? Skandinavia bukan. Belum kamu mati agak amul. Kelar ngopi sama ngemil mie, aduh ternyata ada sarapan dari Imah Gede ya, kesedia makan lagi deh. Babak kedua lebih berat makannya. Ya maklum ya, udara dingin jadi enak tidur, enak makan. Siap. Kelar makan, giliran menyusup nih ke dapur ngeliatin ibu-ibu di sini nyiapin makan siang. Dapur di Imah Gede itu terbuka ya buat siapa aja yang masuk. Jadi buat mereka dapur itu tempat ngumpul, tempat ngangetin badan. Emang dia begitu teh, nggak usah disedihin, nggak usah dinangisin. Kayu bakar tuh masih jadi bahan bakar utama buat memasak. Jadi ini ada tungku yang emang kayaknya nggak pernah mati deh, karena di atasnya pasti ada aja. Ya nasi, ya air ditaruh di situ, dan jadi sekalian bisa ngangetin badan juga di deketnya. Tidak tahunya. Tapi kompor gas juga udah mulai digunakan sama ibu-ibu sini. Mereka melek loh sama teknologi gitu. Ya memang teknologi yang mereka butuhkan mereka pakai gitu. Ya sesuai kebutuhan. Terutama kalau kompor gas dipakai buat kalau lagi masak besar buat rombongan. Nanti siang ada rombongan besar datang, makanya pagi ini masaknya banyak. Lihat kan, ini daging kerbau nih. Jangan heran juga kalau lihat anak-anak Gelar Alam pakai HP. Warga Gelar Alam tuh punya jaringan wifi sendiri. Jadi kalau kita datang kan pasti itu nggak ada sinyal semua. Ya hubungin aja gitu orang sini gitu, kalau kita mau pakai wifi tinggal beli tokennya. Harganya 10.000 udah dapet password wifi yang berlaku 24 jam. Murah banget. Di Imah Gede juga ada TV, jadi mereka tahu ya perkembangan dunia luar. Begitu juga hiburan-hiburan gitu. Dan ini Kasepuhan Gelar Alam punya stasiun TV dan radio sendiri loh. Keren ya. Bagi pengunjung yang datang ke sini juga tersedia toilet dan kamar mandi. Ya ini karena kebiasaan aja, karena banyak yang datang maka mereka sediakan toilet dan kamar mandi berderet-deret di luar. Airnya dingin banget. Ini kan air dari gunung ya. Jadi intinya warga sini tuh meskipun masih mempertahankan cara hidup sesuai adat dan tradisi, mereka tuh open banget buat orang-orang luar yang bertandang. Syaratnya cuma satu, ya udah saling menghormati cara hidup masing-masing gitu. Mereka menghormati cara hidup kita, ya kita juga menghormati cara hidup mereka. Bahkan kita banyak belajarnya loh dari cara hidup orang Gelar Alam ini. Nah, di sebelah Imah Gede itu ada rumah sesepuh adat ya, rumah Abah Ugi. Abah tuh punya koleksi mobil yang bisa digunakan di segala medan. Nah, kasepuhan yang dipimpin Abah kan, Abah Ugi itu nggak cuma yang lokasinya di Gelar Alam ini. Jadi ada sejumlah komunitas adat, terutama yang dulunya jadi lokasi utama kasepuhan ya. Kan kasepuhan tuh suka pindah-pindah.
Nah, begitu mereka pindah, ada 1-2 warga yang masih tinggal di situ dan masih mempertahankan tradisi. Secara adat, mereka menginduk ke sini, ke kasepuhan utama gelar alam ini. Karena itu Abah juga sering berkunjung keluar. Di sini juga ada balai pertemuan, tempat pertemuan adat dilakukan. Nah, di sebelah kediaman Abah Ugi itu ya, ada Leit Sijimat. Ini leit atau lumbung yang menjadi simbol kemakmuran warga adat. Ini kalau Serentahun ini rame banget ya acara di sini karena kayak sentralnya kegiatan. Pada intinya kan kalau panen itu ya ngambil hasil panen naruh ke lumbung gitu sebenarnya acara Serentahun. Nah, simbolnya adalah Leit Sijimat ini. Padi terbaik tuh dimasukkan ke sini. Dan padi yang udah ratusan tahun juga ada di sini. Leit itu kalau di kebudayaan Indonesia udah menjadi warisan tak benda ya. Kelar sarapan kita langsung berkemas, nggak mau kesiangan karena di sini mataharinya kan ya namanya juga lapangan ya belum banyak, nggak ada banyak pohon ya pasti kena matahari langsung. Sebaiknya jendela ditutup enggak? Semua. Makanya aku nggak berani marahan sama dia, Mbak. Begitu marah dikit selesai sudah dia kemana kita nggak tahu. Terus udah juga mengingat nanti perjalanan pulang sekitar 2-3 jam, mesti itu 2-3 jam tuh baru jalanan off-roadnya aja ya. Semi off-road yang ajret-ajretan tuh kayak kemarin tuh kayak di episode kemarin. Tapi nanti kita pulang lewat jalur lain. Gak apa-apa Mbak, beres aja. Yuk Aden. Nah sebelum pulang kebetulan banget bisa ketemu sama Abah Ugi nih yang lagi manasin kendaraannya. Dan ini didesain sendiri untuk anaknya gitu. Abah Ugi ini buat anak katanya seneng yang mobil yang kayak gini. Gue nyoba mumpung di sini aja mundur. Sebenarnya 5 coba dicek kan saudara. 5 ke 7 kita naik puter. Nah kemampuan komunitas ini buat memenuhi kebutuhan pangan, memenuhi kebutuhan energi yang mereka punya pembangkit mikrohidro sendiri ini juga berkat kepemimpinan Abah Ugi gitu. Visioner lah. Masih kurai. Kayak crash track 6 enggak. Mobil ini salah satu eksperimennya juga berguna buat medan di sekitar lokasi gelar alam. Meskipun tampaknya ya Abah Ugi mah bilangnya begini ya, ini buat senang-senang sama nyularin hobi sekalian bikin buat anak. Tapi kan ya di tengah pedalaman gitu ada mobil kayak gini kan
Gila, keren gitu. Menjelang pulang, kita sempetin beli oleh-oleh berupa hasil bumi warga serta kerajinannya. Ini buat teman-teman yang suka datang ke daerah-daerah remote area, senang bertualang, senang masuk-masuk ke pedalaman. Menurut kami, sempetin deh beli oleh-oleh gitu. Karena ini kan, apa ya, jadi kedatangan kita tuh bukan cuma ngerepotin doang, tapi juga menghidupkan ekonomi lokal. Meskipun mereka juga menjual hasil bumi ini keluar gitu. Tapi kalau ada pengunjung yang datang kan, nggak jauh proses distribusinya. Jadi kita beli gula aren dan alpukat. Masya Allah, ini alpukatnya bagus banget. Dan harganya cuma 50.000, udah dapet 3 kilo. Coba kalau beli di Depok. 50.000 dapat sekilo doang kali kalau yang alpukat sekualitas kayak gini. Terus kalau mau kita juga bisa beli gelang-gelang hasil kerajinan warga. Ini gelang berapa, Bu? Ada 25. Ini pada ngapain? Itu ada kue itu diambil. Ya ampun, lagi pada ngemil. Seru banget. Udah beres langsung aja. Iya. Lihat Emak mau berangkat. Oh. Mama mau berangkat kemana? Ada undangan dari Pasir Kurai. Sebelum pulang kita sempetin diri buat pamit ke ibu-ibu yang udah masakin kita. Ini ibu-ibu yang keren. Kelar masak, mereka lagi santai-santai di dalam imah gede. Kocak banget deh mereka. Aku mau pamit. Nongkrong di sini ngobrol santai-santai gitu kan sambil ngeliat luar gitu. Sekali jamuannya enak semua. Maafkan kita kalau salah-salah, ngeberantakin semuanya. Makannya cuma seadanya. Tapi enak Tidurnya banget. cuma begini. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelum pulang kita sempetin diri juga untuk doa bersama. Mumpung ada yang lagi seneng juga nih. Ada Tante Ratna dari Malang yang ternyata lagi merayakan ulang tahun yang ke-55. Selamat ulang tahun Tante. Sampai ketemu lagi. Ya ampun, dirayakannya romantis banget. Road trip berduaan sama suami. Pantesan. Dadah Tante Yundri. Sampai ketemu lagi. Idris. Bye-bye. Gunting batu kar. Ada. Sampai ketemu. Sekian ajakan kali ini, ikuti terus perjalanan kami. Pulangnya kita bakal lewat jalur lain yang berbeda dengan perjalanan pergi kemarin. Kita bakal lewat jalur Gunung Bongkok. Wassalamualaikum. Enak deh situ deh. Aman. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away.
I wanna hear about everything you're